sebelum saya ditinggalkan untuk melakukan pendaftaran kembali di SMK, itu saya diantar oleh nenek saya. Beliau beliau menyampaikan kepada saya bilang, "Pulang duluan Kak Dina, hati-hati Ki karena ada juga kendala aku di Gojek." Jadi, "Iya Nek, prima Ki." Tadi itu nak kasih, Pak saya nak kasih ke uang 10.000, dan suruh kan jadi Gojek ini, Ojek. Nah, terus itu di sini Terima kasih kembali lagi bersama saya Burhan SJ di Note Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali berdiskusi bersama Ketua OSIS SMK Negeri 1 Kabupaten Sinjai. Nah, sebelum kita berdiskusi lebih jauh terkait dengan siapa sih beliau, saya persilahkan dulu untuk memperkenalkan diri. Silakan, Bu. ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zulkifli, asal sekolah saya OPT SMK Negeri 1 Senjai. Jabatan saya di OSIS itu Ketua OSIS Umum periode 2022-2023. Nah, kelas berapa sekarang di SMK? Ya, sekarang kelas 12 Kak. Kelas 11. 11 ya? Jurusan? Jurusan Teknik Komputer Jaringan atau biasa dikenal TKJ. TKJ. Nah, mungkin Adek bisa sedikit bercerita tentang pengalaman sekolah sampai jadi ketua OSIS. Ya, sebelumnya saya berlanjut pendidikan di SMK ini, khususnya Kabupaten Sinjai. Saya pernah sekolah di Malaysia, khususnya Sabah. Nah, di sana itu saya masuk perguruan SD dan SMP. Setelah lulus SMP, saya pernah ditawarkan beasiswa kepada wali kelas saya. Ya, beasiswa itu bertempat di Jawa Barat, khususnya SMK Isfil. Mm-mm. Itu pengalaman saya setelah melakukan tes seleksi bertahap dalam 1 minggu. Di situ nama saya tertulis dan tercatat bahwa saya lulus. Dan oleh itu setelah 3 hari kemudian saya diberikan masukan kepada saudara saya, yaitu eh, bahwa jangan bahasanya jangan di Jawa Barat sekolah karena orang tua di Sinjai itu sendiri ji dari temaniki. Nah, bahasanya seperti itu. Dan saya langsung tertampar begitu karena beasiswa itu hanya 1 kali bisa didapatkan dalam seumur hidup, apalagi di SMP dan Iya. melanjutkan jenjang selanjutnya di SMK. Nah, itu mungkin pengalaman sangat-sangat berkesan bagi saya karena sudah melakukan tes selama 1 minggu dan akhirnya digagalkan oleh sebuah perkataan yang sangat tertampar begitu. Menyentuh Dan ya. ya, dan mungkin itu tidak membuat saya rapuh karena di Sinjai saja juga bisa melanjutkan pendidikan selanjutnya, bahwa kan saya sebenarnya bisa dibilang anak TKI karena orang tua saya merantau ke Malaysia. Sampai sekarang orang tua masih di Malaysia. Sudah kembali dan saya ikut ke sini Kak. Dan setelah itu saya dikirim ke Malaysia, dari Malaysia ke Indonesia, khususnya di Kabupaten Sinjai. Pada jam pukul 2 subuh saya sampai di Sinjai, khususnya di tempat saya tinggal ini, Sinjai, Tapak. Setelah sampai di rumah, itu saya langsung tidur. Setelah itu jam 9 paginya saya pergi mendaftar lagi, daftar ulang di SMK. Setelah itu mulailah pendaftaran, mulailah diwawancara oleh Pak Ilham namanya. Nah, setelah melakukan wawancara untuk seleksi masuk jurusan TKJ, ya jurusan TKJ itu tidak mudah untuk dimasuki. Walaupun peminatnya banyak, tapi tidak semua siswa yang bisa masuk dalam
jurusan itu. Alhamdulillah terpilih dan bisa lulus di jurusan itu. Nah, setelah pulang dari eh, apa namanya tadi, pendaftaran, itu saya nyasar karena sebelum saya ditinggalkan untuk melakukan pendaftaran kembali di SMK, itu saya diantar oleh nenek saya. Beliau menyampaikan kepada saya, bilang, "Pulang duluan Kak Dina, hati-hati Ki, karena ada juga kendala aku di Gojek." Jadi, "Iya nek, prima Ki." Tadi itu nak kasih, saya nak kasih ke uang 10.000 dan suruh kan jadi Gojek ini, ojek. Nah, terus itu di sini saya tidak tahu apa itu ojek, Iya, iya, iya. tidak tahu apa itu ojek. Nah, terus itu kayak, "Ingat jika kayaknya jalan deh." Sambil jalan itu, kan ini ya nenekku kepala sekolah SLBK. Terus itu aku ingat gini, ingat jalannya pulang. Sampai ku jalan ku lupai belok belok kiri, pasnya di depannya apa namanya Kak? Di yang kesehatan itu, Yang mana? yang di Jalan Satuan Raya. Wisma Hawaii. Ya, kayaknya itu deh. Iya. Saya lupa belok kiri. Ya, terus itu di depannya Masjid Agung. Sedikit kejadian lucu ini. Saya pusing di situ, apalagi cas HP saya di sini cuma 2%. Udah bingung ini, siapa mau dihubungi? Nah, jadi saya berpikir untuk beristirahat dulu karena capek jalan kaki. Terus itu saya duduk di pinggiran dan ada mobil di samping saya. Nah, terus itu tidak lama ada polisi. Polisi ini menghampiri saya dan berkata, "Aku mobil di situ. Kamu maling ya?" Iya, iya. Ya, di situ kaget karena inilah hal terkonyol pertama saya di Sinjai. Sinjai. Iya. Nah, dan saya menjawab, "Tidak Pak, saya kesasar di sini karena baru sampai di Sinjai dan baru pulang dari pendaftaran SMK." Nah, terus itu kayak mungkin dia langsung terkoneksi juga, bilang, "Oh iya, hati-hati ke Palina, masuk ke kantor juga." Berhubungan jadi situ dia mau masuk kantor Bapak. Jadi langsung saya ke Polres. Dan saya juga langsung shock di situ karena pertama kali saya langsung berhadapan dengan polisi. Iya, iya. Shock sekali di situ. Terus ada ya tersisa 2%. Langsung saya hubungi nenek saya lagi kembali berhubung juga ada nomornya. Saya hubungi ternyata ini Masjid Agung cuma di belakangnya SLB. Kalau Iya, di iya. belakang orang. Iya. Jadi ditertawakan oleh keluarga nenek saya di situ. Tapi ya alhamdulillah mungkin itu hal terkonyol dan cerita terkonyol yang pernah saya lakukan. Lucu dan mengesankan ya. Mengesankan. Iya, ceritanya sampai Anda sekolah Dan menjadi ketua OSIS. Mm-mm. Sebenarnya ini juga hal aneh bisa dibilang karena alasan saya masuk OSIS itu belum masuk di perangkat kelas. Sebenarnya kalau jika ingin masuk OSIS itu apalagi perangkat kelas itu diwajibkan masuk OSIS atau MPK. Di situ saya tidak saya mengajukan menjadi pengurus kelas tapi khususnya ketua kelas, tapi dia tidak terpilih karena dulu itu saya masuk dalam pembelajaran daring PJJ. Iya. Nah, jadi itu langsung saja dipilih oleh bukan wali kelas, Wakasek. Jadi Mungkin Anda Wakasek. terpilih sebagai ketua OSIS bukan lewat pemilihan demokratis, tapi secara aklamasi. Ya, lanjut cerita. Dan saya masuk OSIS itu sempat mungkin setengah semester itu Iya. langsung saya dinaikkan menjadi ketua kelas karena ini ketua kelas saya kayak kurang kinerjanya. Jadi saya langsung dinaikkan ketua kelas dan ketua OSIS langsung menghampiri saya, calon ketua OSIS. Karena dulu ada kandidatnya 3 orang. Dia menghampiri saya bilang, pengurus apa pangkat kelas gitu deh. Ya Kak. Gimana kalau masuk ke OSIS? Itu saya sempat berpikir juga karena saya tidak memiliki teman pas di SMK. Jadi bilang, sunyi sepi sekali kayak di sini. Mungkin masuk ke organisasi. Dan situ organisasi pertama saya masuk itu Pramuka di Penggalang.
selebihnya tidak pernah. Saya coba bertanya, apa itu si OSIS? Mungkin beliau purnawakti saya menjelaskan demikian. Saya terus kayak tertarik begitu. Jadi akhirnya masuk dan mulailah beradaptasi sama mereka dengan bahasanya, dengan adab dan perilakunya. Dan di situ juga saya bisa dibilang siswa bandel, bukan bandel bagaimana, cuma jahil bisa dibilang. Juga ngerjain angkatan maupun kakak kelas, khususnya di organisasi OSIS induk. Nah di situ mulailah beradaptasi dan melakukan kegiatan kepanitiaan yang diutus kepada ketua OSIS saya. Selanjutnya setelah saya masuk OSIS ini belum resmi, langsung saya dikirakan namanya LDK, angkatan saya LDK gelombang kedua. Terus itu apa sih ini LDK? Dan saya mungkin cari tahu kepada yang telah mengikuti tahap ini di gelombang pertama. Saya bertanya, oh ternyata begini, ya ternyata pengkaderan. Iya. Jadi saya juga berpengalaman dan pengkaderan karena sudah dilewati di Penggalang. Anda sudah berapa bulan jadi ketua OSIS? Kurang lebih 2 bulan. Bagaimana rasanya jadi ketua OSIS? Untuk saat ini kayak kurang karena masih dalam situasi PKL atau praktek lapangan. Oh, masih belum Ya. terlalu maksimal di sekolah ya. Karena terhambat oleh PKL itu magang. Tapi menurut Anda menjadi ketua OSIS adalah salah satu kebanggaan atau justru Ya. baru jadi beban? Tidak, itu menjadi sebuah kebanggaan saya. Oh, enggak ya? Karena saya juga tidak menyangka bahwa bisa menjadi ketua OSIS. Iya, luar biasa. Nah, Anda sendiri punya pengurus di situ berapa? Anggota OSIS berapa orang? 34. 34 ya. Ya. Luar biasa jadi pemimpin 30 orang. Nah, selama pandemi Anda kan aktif di OSIS. Bagaimana Anda melihat proses pembelajaran selama COVID ini? Apakah maksimal atau justru hanya sekedar formalitas semata? Menurut saya tidak maksimal dan hanya formalitas. Formalitas. Karena di situ hanya cukup absen dan tidur lagi kembali pada begitu. paginya. Ya. Apalagi itu lewat Zoom, mereka matikan kamera dan matikan mic dan cuma mendengarkan obrolan para guru. Tidak, ya hanya formalitas, bukan tidak maksimal juga. Ketika itu adalah hanya sekedar formalitas, bagaimana Anda ini misal selaku ketua OSIS bagaimana bagaimana memaksimalkan pengetahuan ketika pembelajaran sendiri tidak maksimal lewat OSIS? Mungkin belum masuk di situ Ya. pas PJJ. Pertengahan semester baru masuk. Oh, nanti BBS. Oke. Nah, apa-apa saja program yang Anda rancang di OSIS Anda? Ya. Mungkin program saya tidak terlalu jauh ya. Mungkin hanya untuk wilayah Kabupaten Sinjai saja. Ya. Ya, khususnya kayak nanti pameran begitu. Apa itu? Kayak kesenian porseni antara mungkin bukan porseni, pensi dari Kabupaten Sinjai. Luar biasa. Ada mungkin program-program edukasinya semacam pelatihan kepemimpinan dan lain-lain? Ya itu program kerja wajib kami ya. Wajib ya. Khususnya LDK. Nah, satu hal yang sangat menarik sebagai seorang ketua OSIS. Nah, kebetulan saya teringat nih waktu masih sekolah dulu. Itu dulu waktu saya masih sekolah itu teman-teman itu kebetulan ketua OSIS saya itu perempuan. Itu banyak sekali cowok-cowok fans. Saya pikir sebaliknya juga terjadi. Ketika misalnya Anda selaku ketua OSIS, saya pikir banyak juga fansnya. Bagaimana rasanya disukai banyak cewek-cewek gara-gara jadi ketua OSIS? Kalau disukai oleh banyak cewek itu kayak udah biasa. Udah biasa ya? Kayak udah pentingin juga pacaran atau cewek-cewekan lah. Iya. Karena lebih fokus ke pendidikan. Yakin. Karena ya saya juga sebelum menjadi ketua OSIS situ saya menjadi pengurus OSIS. Iya. Saya dekat sama cewek, seorang cewek. Akhirnya saya tidak mementingkan organisasi. Saya mementingkan pribadi. Sebenarnya itu organisasi tidak bisa dikaitkan dengan pribadi, urusan pribadi. Oh begitu. Sebaliknya juga. Oh begitu.
Tapi bagaimana Anda mampu keluar dari situ dan menjadi ketua, dan bagaimana Anda saat jadi ketua mampu menjaga anggota Anda supaya tidak saling dekat dan mengganggu organisasi? Ya itu juga menjadi dukungan kepada teman-teman saya kepada saya bahwa sudah jangan hiraukan lagi yang namanya pacaran. Apalagi dekat dengan cewek. Cukup mengenal saja, jangan dekat. Nah, mungkin itu kayak langsung tersentuh. Apalagi di kepengurusan saya itu Ya. di 2020, 2021, 2022 itu pengurus cowoknya kurang. Mm-mm. Nah, di situ eh, saya juga kecewa juga kepada senior saya. Kenapa kecewa? Karena pas saya menjadi pengurus, saya cemburu. Kenapa cemburu? Karena ini teman cowok saya, angkatan saya diimpi-impikan menjadi ketua OSIS, padahal hanya sekedar pelarian di OSIS. Tidak memprioritaskan, Hanya pelampiasan ya. hanya pelampiasan. Terus itu saya berpikir, kenapa hanya saya sebagai laki-laki tidak pernah disebut kita nanti jadi ketua OSIS di. Ya. Teman-teman saya juga tidak share pada waktu itu kenapa saya tidak pernah disebut. Dan saya berpikir, apakah mungkin saya jahil sekali? Dan setelah itu ada namanya tahap pengkaderan LK1. Ya. Nah, di situ LK1 setelah saya lewati, pribadi saya makin berkembang begitu dan lebih maju dengan pesat akibat pengkaderan yang sangat luar biasa dilakukan oleh senior kepada saya. Nah, setelah itu juga leadership saya bertambah begitu. Apalagi saya seorang diri laki-laki yang bertahan di kepengurusan saya. Nah, pada akhirnya di situ mulailah senior saya membanggakan saya untuk mempercayakan saya menjadi ketua OSIS. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Nah, ini tadi saya kembali ke pertanyaan saya yang tadi. Bahwa itu kan tentang masa putih abu-abu dengan organisasi dan asmara, itu kan adalah 3 hal yang saling berkaitan. Ya, Saya hanya sangat sebenarnya kagum juga dengan Anda yang tadi mengatakan mampu memisahkan antara urusan organisasi dengan urusan pribadi. Nah, saya hanya butuh jawaban Anda, apa alasan Anda apa alasan Anda tadi mengatakan bahwa organisasi harus dipisahkan dengan urusan pribadi? ya. Saya juga berpikir bahwa saya harus profesional di sini. Karena ketika saya mengaitkan masalah pribadi dengan organisasi, saya tidak akan bisa apa namanya, konsisten begitu. Karena setiap pertemuan saya pergi ketemuan sama seseorang ini. Dan pada akhirnya organisasi ini tidak lagi dikunjungi. Dan setelah itu saya berpikir bahwa biar saya pacaran berapa tahun, sudah seberapa lama, kalau bukan jodohku, untuk apa saya berpacaran. Itu kenapa di usia saya 16 tahun ini 16 tahun ya? saya pikiran saya tuh kayak melebihi orang di Iya. 16 tahun. Bahkan ucapan Anda melebihi usia Anda. Teman-teman juga saya heran kenapa saya bisa berubah dengan Karena kan pesatnya. artinya di umur-umur seperti Anda ini kan semangat-semangatnya dalam Waktunya remaja, masa masa-masa remaja. pubertas ya. Dan ini, saya sibuk berorientasi. iya, itu yang saya bertanya-tanya tadi. Dan mungkin ada trik-triknya supaya bisa seperti Anda untuk Ya, teman-teman siswa di luar sana. trik maksudnya untuk memberikan Bagaimana motivasi. fokus pada pembelajaran dan mengabaikan urusan asmara dulu. Dan karena yakin bahwa bagaimanapun bentuknya, kalau saya tidak jodoh, saya tidak akan bersama. Sebenarnya itu kalau hal pacaran itu sudah bisa dibilang wajar karena apalagi di usia remaja seperti saya. Iya. Mungkin bisa pacaran tapi harus profesional dan bisa dibedakan yang mana urusan pribadi dan mana urusan organisasi. Di situ juga saya berpikir bahwa kalau saya terus-terusan begini, apakah saya bisa berkembang? Apalagi saya satu-satunya di kepengurusan saya itu laki-laki. Dan mulailah di situ saya diberikan masukan kepada suruh saya bilang, sudah Himi, jangan Mi lanjutkan karena tidak akan bisa berkembang kalau hanya diikuti
surat asmara. Jadi saya berpikir, oh ya benar juga apa yang dikatakan senior saya. Apalagi saya dekat juga dengan purna saya. Jadi setiap biar melalui media beliau juga menyampaikan kepada saya, sudah jangan, mending fokus organisasi dan ada saatnya wanita akan mendekati kamu. Atau sudah sukses. Nah, padarnya sudah terbukti pada saat ini. Tapi saya Sekarang tidak, sudah banyak didekati wanita. ya saya sudah cuekin karena mungkin dia Tidak merasa berdosa mencuekin yang datang. tidak sih, karena apa sih datang pada Nanti sudah saat sudah saya di puncak ya. Ya. ya mungkin Seharusnya juga datang di awal, bantu saya dari nol sampai sukses gitu. ya mungkin bisa Iya, begitu iya. bilang begitu. Ya. Jadi itu apa yang membuat teman-teman pasti terpukau karena artinya kan di umur Anda ini kan pada umumnya orang-orang asik-asiknya pacar-pacaran dalam dunia asmara, tetapi Anda justru berbeda sebagai ketua. Nah, itu apa namanya? Saya pikir itu sangat sulit untuk dilakukan. Nah, saya akan bertanya bahwa apa sih kebiasaan-kebiasaan Anda sehari-harinya? Apakah membaca buku atau berdiskusi sehingga tidak terobsesi dalam dunia pacar-pacaran? Saya punya manajemen waktu yang cukup bagus karena di pagi hari itu saya membagi waktu saya untuk belajar. Hmm. Dan pada siang hari itu saya berdiskusi kepada organisasi, sama organisasi. Dan pada malam hari itu untuk mengurangi stres, Luar untuk biasa. memainkan game. Luar biasa. Jadi tidak ada kepentingan lainnya juga. Iya, iya, iya. Apalagi khususnya kayak di masa remaja saya ini. Artinya kan hidup ini kan hanya kepada dua hal. Ya. Kalau tidak kebaikan, maka dia keburukan. Keburukan. Iya. Dan kapan tidak disibukkan diri dalam kebaikan, orang pasti larinya ke hal-hal negatif kan. Ya. Iya, suatu hal yang luar biasa. Nah, Anda ini kan jurusan TKJ. Rencananya kuliahnya nanti jurusan apa? Ya rencana nanti informatika, lanjut Lanjut informatika. informatika. Memang impiannya jadi apa sih, hacker? Programmer Kak. Programmer ya, Ya. bikin game kayak gitu. Ya, semacam itulah. Tapi memang kecintaan Anda dalam dunia digital dari kecil atau nanti saat Pas masuk SMK. Karena ini pilihan TKJ juga bukan pilihan saya. ya. Saya ingin sebenarnya juga sekolah saya itu bukan SMK pilihan saya, SMA. Karena impian saya dari kecil itu masuk akademik militer. Ya. Tapi mungkin saudara saya melihat ke potensi saya itu ke teknik begitu, bukan ke umum. Jadi itu saudara saya masukkan saya ke jurusan TKJ. Akhirnya saya masuk di SMK ini, berusaha di jurusan TKJ. Dan nanti di saat SMK baru di saat sekolah di SMK baru beradaptasi di dunia digital. Anda tertarik di dunia digital ya. Tapi seandainya Anda nanti ini Anda punya impian mungkin menciptakan satu sistem digital yang wow gitu. Mungkin kalau untuk saat ini belum cara Kak. Orang kan biasanya Belum masuk berat. dalam satu jurusan itu kan punya orientasi ke depannya. Ya. Kita tidak jadi hacker. Kalau untuk hacker kayak bisa juga, tapi sangat Tapi sekarang lebih banyak hal negatif yang didapatkan. Oh gitu ya. Tapi sekarang sudah bisa hacker. Tidak mau belajar. Yang tidak tertarik belajar ya. Cuma kalau untuk meretas bisa, cuma tidak dilakukan. Oke. Nah, tadi. Nah, Anda kan tadi mengaku bahwa selama COVID pembelajaran tidak maksimal. Dengan caranya untuk memaksimalkan pembelajaran adalah Anda harus fokus di organisasi dan memanage waktu untuk terus belajar. Kan begitu. Benar Kak. Nah, saya ingin bertanya, apakah Anda tidak tertarik belajar politik? Kalau untuk politik, mungkin pengetahuan saya belum sampai ke situ. Belum sampai. Kenapa? Orang bilang politik milenial. Ya karena minat baca saya itu kurang. Oh iya. Maksudnya kurang belajar tentang politik. Saya lebih suka dibandingkan di dunia teknologi. Saya lebih suka minat baca di teknologi. Bukan di politik. Dan memang dari kondisi politik yang Anda lihat khususnya di Kabupaten Sinjana tidak tertarik? Tertarik cuma malas belajar untuk politik. Mungkin faktor
tidak suka Iya. kayaknya. Oke, sebagai siswa jurusan TKJ atau OSIS, menurut Anda politik itu apa sih? Itu kekurangan saya. Saya tidak memahami dan yang terlibat. mas pendapat saya Mm-mm. Kotoran kah apa kah? tidak bisa menjelaskan kalau tentang politik, Kak. Sebut satu kata. Politik itu kayak sebuah hal yang bisa menjatuhkan orang lain dan bisa membangkitkan kinerja sendiri. Menjatuhkan orang lain ya. Itu Iya, pendapat saya karena iya, saya iya, Anda Bapak. Iya. Nah, eh, apa harapan Anda ke depan? harapan apa ini? Harapan Anda jurusan Anda di dalam jurusan Anda di sekolah ataupun nanti harapan Anda saat kuliah dan harapan Anda terhadap siswa-siswa yang ada di Indonesia. Mungkin hanya di khususnya sekolah saya, Ya, apalagi di jurusan TKJ. Jurusan TKJ ini sebenarnya peminatnya banyak, hmm, tapi spesifikasi laptop ini yang sangat bermasalah kepada bagi siswa yang apalagi calon siswa. Pas saya menjadi pengurus OSIS di kepengurusan 2021 2022 itu, siswa yang eh, lebih banyak mendaftar di SMK itu lebih banyak di jurusan TKJ. Setelah pendaftaran dan diumumkan bahwa spesifikasi laptop itu harus demikian, langsung mereka mundur dan berpindah kepada jurusan lain. jurusan lain. Padahal saya juga masuk jurusan TKJ itu hanya memiliki laptop Core i3. Itu juga sudah masuk di dalam kategori minimal. Eh, ada guru saya mengatakan itu harus laptop 10 juta dan ada juga mengatakan harus minimal 6 juta. Tapi ini pendapatnya siswa dan pemahamannya siswa ini harus 10 juta. Jadi ya mereka berpindah jurusan dan Iya. harapan saya ke depannya itu calon siswa maupun siswi itu eh, harus memahami rincian perkataan Iya, betul, betul. agar tidak lalai dari sebuah aktivitas maupun perbuatan begitu. Khususnya ini apalagi di era sekarang, era teknologi maupun digital, ini jurusan TKJ paling banyak dibutuhkan di khususnya di negara Indonesia. Bukan saja di negara Indonesia, bahkan seluruh dunia sudah menggunakan namanya teknologi. Apalagi teknologi akan berkembang terusnya pada tahun-tahun selanjutnya. Dan juga harapan saya itu juga selain harus merinci sebuah perkataan itu harus juga beradaptasi dengan teman-teman karena di SMK itu pergaulannya kayak geng, kayak misal SMP ini pergaulan SMP yang dibawa ke SMK sampai lulus tidak mau bergaul dengan teman-teman lainnya. Padahal itu komunikasi harus lancar sesama antar teman, bukan hanya sebuah geng. Geng juga sebenarnya itu tidak selamanya ada dan selamanya juga bisa dibutuhkan. Nah, harusnya kita di usia remaja ini kita harus memiliki teman-teman yang minimal hampirlah 50% dari siswa-siswi SMK. Nah, saya juga ingin bertanya ini terkait dengan jurusan Anda kan 3J ya. Bagaimana sih seorang siswa 3J melihat teknologi di Indonesia? Ya, kalau menurut pandangan saya, Kak, saya lebih tertarik lagi masuk di perguruan tinggi, khususnya informatika karena sedikit motivasi dari senior saya di jurusan TKJ lulusan 2020. Dia cuma lulusan SMK, tapi ilmunya melebihi 50%, 50%, melampaui kayak mencakup lah, ya bisa minimal di sebuah jurusan informatika karena dia sudah bisa berbagai macam hal teknik. Nah, dia saja dicari setelah lulus SMK, bukan dia mencari pekerjaan tapi dia yang dicari untuk diberikan sebuah pekerjaan. Nah, dia lulus SMK tahun 2020 itu langsung ditarik kepada di industri di bupati sini. Ya sih itu Oh kantor iya. bupati.
langsung ditarik ke situ di teknik. Tapi bagaimana Anda melihat secara umum atau khusus di Kabupaten Sinjai? Bagaimana Anda melihat teknologi di Kabupaten Sinjai? Ya, kalau menggunakan teknologi di kabupaten sini kayak masih kurang Kurang ya? ya. Karena Karena lulusan itu mereka kayaknya hanya menginginkan lulusan S1. mm, Sedangkan SMK itu bisa saja siap kerja dan siap melanjutkan yang pendidikan selanjutnya. mm. Sebagai penutup, siapa nama panggilannya? Kalau hanya nama panggilan Sul, Kak. Sul ya? Ya. Saya penutup Sul. Saya berikan waktu 3 menit untuk sempat ada hal-hal yang ingin kusampaikan ke publik. Apa ya? Macam harapan-harapan terbesar atau apa ya, atau ada hal-hal yang unek-unek selama ini yang harusnya publik tahu. Saya persilahkan. Eh, untuk masyarakat yang di luar sana, Ya, ketika kalian memprioritaskan sebuah pengalaman dan sebuah pekerjaan itu harus dengan maksimal, karena ketika kalian hanya melakukan pekerjaan itu ya hanya 50% daripada batas maksimal kalian, itu akan juga menjadi sebuah hal yang bisa dibilang negatif karena tidak maksimal, dan sedangkan dunia kerja itu membutuhkan yang namanya maksimal, karena di luar sana itu sudah mengharapkan yang namanya pekerjaan maksimal, karena banyak hal yang bisa didapatkan ketika kita melakukan sebuah aktivitas yang maksimal itu akan dilipat gandakan melalui bisa itu dengan pahala maupun kebaikan, dan bisa juga yang, melakukan pekerjaan inti dapat bonus, misal terdapat bonus. Ini ketika kalian melakukan sebuah aktivitas kalian dengan maksimal, pasti akan diberikan sesuatu yang lebih terbaik. Dan ini cukup itu saja. oke, thank you. Nah, untuk kesempatan kali ini cukup luar biasa bersama Sul, Ketua OSIS SMK Negeri 1 Kabupaten Sinjai, berdiskusi terkait dengan pengalaman beliau yang cukup luar biasa sekali, penuh dengan tantangan-tantangan sehingga ia menjadi ketua OSIS. Nah, dan dia juga berpesan terkait dengan bagaimana sebagai seorang pemimpin untuk tetap berlaku profesional, untuk memisahkan urusan pribadi dengan urusan organisasi. Untuk kesempatan kali ini saya pikir cukup. Terima kasih.